He confessed to shooting his wife. He confessed. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Ted yang merupakan insinyur penerbangan yang sangat dihormati karena kecerdasannya. Ia hanya bekerja 1 jam sehari, tetapi tetap berhasil membantu menyelesaikan masalah teknis. Seperti ketika ia memberi solusi atas kerusakan pintu pesawat, membuat para mekanik kagum. Namun, kehidupan pribadinya tak seindah karirnya. Istrinya Jennifer diam-diam berselingkuh dengan seorang letnan polisi bernama Rob. Dan selama hubungan terlarang itu, Jennifer merahasiakan nama lengkap serta alamatnya. Sebelum pulang ke rumah, Ted mampir ke Hotel Miramar karena mengetahui istrinya sedang berada di dalam bersama selingkuhannya. Saat berada di sana, dia melihat dari kejauhan di mana istrinya sedang asik berenang bersama selingkuhannya. Ted kemudian menyelinap ke kamar hotel tempat mereka melakukan esek-esek. Ted menemukan bukti perselingkuhan Jennifer, tetapi tidak langsung memergoki mereka, yang artinya Jennifer tidak menyadari bahwa suaminya telah mengetahui semuanya. Ketika Jennifer pulang, dia terkejut melihat Ted sudah ada di rumah dan menunggu kedatangannya. Hello there. You're home early? Yeah. I just felt a sudden urge. You okay? Dengan tenang, Ted mengungkap bahwa dia sudah tahu tentang perselingkuhannya. Jennifer pun tak bisa mengelak, lalu mengakui semuanya dan beralasan bahwa dia merasa lelah dengan kontrol berlebihan dari Ted, serta sikapnya yang selalu merasa lebih pintar. Tanpa banyak bicara, Ted mengambil pistol dan menembak Jennifer hingga tergeletak bersimbah darah. Situasi ini membuat tukang kebun mereka terkejut. Ted kemudian membersihkan jejak dengan hati-hati, termasuk memindahkan peluru tanpa meninggalkan sidik jari, menembakkan peluru tambahan ke jendela, dan membakar pakaiannya di area yang tidak terpantau CCTV. Polisi pun sampai di lokasi setelah menerima laporan si tukang kebun. Ted dengan tenang menyambut mereka, namun Ted ingin hanya Rob saja yang masuk ke rumahnya. Rob tidak mengetahui bahwa korban adalah Jennifer, kekasih gelapnya. Rob meminta mereka sama-sama meletakkan senjata agar bisa berbicara dengan tenang. Setelah itu, Ted mengaku telah menghabisi istrinya. Dan disinilah Rob akhirnya mengetahui bahwa wanita yang ditembak itu adalah Jennifer. Ia pun panik melihat kekasihnya sudah tergeletak bersimbah darah. Ted pun langsung menodongkan pistol ke arah Rob. Rob yang dipenuhi emosi lalu menyerang Ted. Tak lama kemudian, polisi lain masuk untuk membantu dan berhasil menangkap Ted tanpa perlawanan. Malam itu, Rob dapat menyelesaikan tugasnya dengan mudah, menangkap pelaku tanpa ada perlawanan berarti. Namun, kejutan muncul ketika diketahui bahwa Jennifer masih hidup. Peluru hanya mengenai lapisan luar kulitnya, sehingga meskipun dalam kondisi koma, dia masih bernapas secara normal. Polisi mengamankan bukti pistol yang digunakan Ted. Rob masih belum bisa percaya bahwa dia harus menghadapi suami sah dari wanita yang selama ini menjadi kekasih gelapnya. Cerita kemudian beralih kepada seorang pengacara hebat bernama Willie Beecham. Willie dikenal sebagai pengacara yang sangat pintar, dengan tingkat kemenangan 97% selama 5 tahun terakhir. Karena kehebatannya dalam menangani kasus kriminal, dia dipromosikan untuk menangani kasus hukum perdata dengan potensi penghasilan 20 kali lipat lebih besar. Namun, sebelum Willie resmi dipromosikan, dia diminta menangani satu kasus kriminal terakhir, yaitu kasus penembakan seorang istri. Kasus ini dianggap mudah dimenangkan karena pelakunya sudah mengakui perbuatannya. Diperkuat lagi dengan kesaksian seorang polisi yang berada di TKP. Di persidangan, Willie bertemu langsung dengan Ted
yang kini menjadi sorotan media. Banyak orang tidak menyangka bahwa Ted, seorang insinyur jenius yang dihormati, kini berurusan dengan hukum karena menembak istrinya. Saat hakim menanyakan apakah Ted sudah menyiapkan pengacara, Ted menyatakan bahwa dia tak ingin diwakili oleh siapapun. Dia akan membela dirinya sendiri di dalam persidangan. Keputusan Ted ini membuat Willy dan para hadirin di ruang sidang tersenyum kecil, seolah-olah meremehkan langkah Ted. Setelah sudah ditanyakan berulang kali, Ted tetap dengan keputusannya tanpa pengacara. Hakim pun menyetujui permintaan Ted. Sidang pun akan dilanjutkan beberapa hari berikutnya. Crawford, you want to reconsider? Absolutely not. It's going to turn into a circus. Saat Willy bersiap pulang, tiba-tiba Letnan Rob datang menghampirinya. Rob meminta Willy untuk menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh, karena Ted adalah pria yang cerdas, dan dia adalah satu-satunya saksi yang berada di TKP. Keesokan paginya, Willy langsung pergi ke TKP untuk melakukan investigasi mendalam. Namun, dia dikejutkan oleh laporan detektif yang menemukan adanya keanehan. Detektif itu melaporkan bahwa pistol jenis Glock 45 yang disita dari Ted tak mungkin digunakan dalam penembakan, karena selongsong peluru di TKP tidak cocok dengan pistol tersebut. Bahkan pistol itu tidak pernah ditembakkan sama sekali. Tentu, hal ini membuat seluruh tim penyidik dibuat bingung. Terlebih lagi, CCTV di lokasi tetap menyala sepanjang waktu hingga penangkapan Ted, apalagi tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Detektif yang sudah profesional dan berpengalaman ini dibuat stres. Dia mengakui bahwa Ted telah mempermainkan mereka semua dengan rencana yang sangat brilian. 4 shell casings on the floor with no prints on them, and a gun that's never been fired. The guy's screwing with us. He's stacking the deck. Setelah menemukan keanehan pada pistol yang tidak sesuai dengan peluru di TKP, Willy mulai mengakui bahwa kasus ini tak seringan yang dia bayangkan. Namun, karena Ted telah mengakui perbuatannya, Willy masih merasa bahwa kasus ini akan bisa dia menangkan. Kemudian, Willy mendatangi Ted di kantor polisi. Di sana, Willy memberikan beberapa pertanyaan tentang pengakuan Ted yang mengaku telah menembak istrinya. Dengan terbuka, Ted membenarkan semuanya dan sama sekali tidak menyangkal. Meski begitu, Willy merasa gelisah karena pengakuan tidak cukup. Dia butuh bukti kuat yang bisa meyakinkan hakim di pengadilan. Di akhir perbincangan mereka, Ted menawarkan Willy untuk menjadi pengacaranya. Ted mengaku sudah mempelajari reputasi Willy dan mengetahui bahwa Willy sangat terobsesi dengan tingkat kemenangan 97%-nya. Ted pun menyatakan bahwa jika Willy ingin mempertahankan rekornya, dia harus membelanya. Dengan percaya diri, Ted mengatakan bahwa pengadilan tidak akan mampu menghukumnya meskipun dia sudah mengakui perbuatannya. Namun, Willy menolak tawaran itu. Dia tetap pada pendiriannya untuk melawan Ted dan yakin bahwa dirinya cukup hebat untuk menjatuhkan Ted di pengadilan. Willie, I'd like you to consider becoming my lawyer. I'll pay you lots of money. Are you out of your mind? Ketika sidang kembali digelar, Ted tampak tidak peduli dengan jalannya persidangan. Alih-alih memperhatikan, dia malah sibuk menggambar sketsa rancangan aerodinamis. Sementara itu, Willy merasa semakin tertekan karena sejauh ini belum ada hal yang memberatkan Ted untuk diputus bersalah. Perlahan, Willy mulai meyakini bahwa Ted sengaja menciptakan kebingungan dengan mengakui perbuatannya, tapi tak memberikan celah untuk mendapatkan bukti yang jelas. Pistol yang tidak sesuai dengan peluru, rekaman CCTV yang menunjukkan Ted tetap di rumah, dan pengakuannya sendiri hanyalah skenario permainan yang membuat semua orang bingung, termasuk hakim. Satu-satunya saksi mata dalam kasus ini adalah Letnan Rob, yang bersaksi bahwa Ted telah mengakui perbuatannya pada malam kejadian. Namun, hakim menyatakan bahwa pengakuan seperti itu saja tidak cukup untuk pembuktian perkara. Ted yang sebelumnya tidak mengajukan keberatan, akhirnya berbicara dan mengungkap sebuah fakta yang membuat semua orang tercengang, di mana dia berkata
ada satu hal yang harus diketahui di dalam persidangan ini, yaitu polisi yang menangani kasus ini telah selingkuh dengan istrinya. Sontak saja situasi menjadi kacau. Bahkan Willy sekalipun tidak menyangka kalau fakta ini akan muncul di persidangan. Letnan Rob hilang kendali dan secara spontan menyerang Ted. Setelah insiden tersebut, hakim memutuskan untuk meminta klarifikasi langsung dari Ted dan Willy terkait tuduhan perselingkuhan itu. Ted dengan percaya diri mengonfirmasi bahwa hubungan terlarang antara Rob dan Jennifer adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan saat di TKP, Ted menjelaskan jika Rob dan para polisi lain ada di sana untuk menginterogasinya, sehingga dia terpaksa membuat pengakuan. Tentu ini adalah karangan dari Ted yang merupakan bagian dari strateginya. Hakim akhirnya memutuskan bahwa pengadilan tidak bisa menerima pengakuan berdasarkan paksaan, lalu meminta Willy untuk mencari bukti baru jika masih ingin kasus ini dilanjutkan. Keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi Willy, yang kini semakin frustrasi menghadapi permainan cerdik Ted. Ketika sampai di kantor, Willy langsung dipanggil oleh bosnya. Sang bos menyarankan agar Willy mundur dari kasus ini untuk menghindari kekalahan yang dapat membatalkan kenaikan jabatannya. Pada awalnya, Willy menyetujui saran tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan kembali, dia memutuskan untuk tetap melanjutkan kasus ini. Willy merasa masih mampu memenangkan kasus ini dan tak ingin merusak citranya dengan mundur begitu saja. Oleh karena itu, dia memanggil detektif yang menjadi partnernya untuk kembali ke rumah Ted dan menemukan bukti yang akurat. Jika bukti tersebut tak bisa ditemukan, maka kasus ini akan ditutup dan Ted akan dibebaskan. Tentu hal ini akan menjatuhkan namanya sebagai pengacara yang sedang naik daun. Karena itulah peran detektif sangat dia butuhkan. Kemudian, Willy memutuskan untuk menemui Letnan Rob. Rob tampak gelisah dan pusing memikirkan permainan licik Ted dalam kasus ini. Dalam pertemuan itu, Willy menyesalkan tindakan ceroboh Rob yang nekat datang ke rumah Ted, mengingat Jennifer, istri Ted, ternyata adalah selingkuhan Rob. Rob mengatakan bahwa dia sama sekali tak tahu kalau wanita yang tertembak itu adalah kekasih gelapnya, dan bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah rumah Jennifer. Willy merasa frustrasi karena kasus yang saat ini dia tangani semakin rumit. Letnan Rob yang seharusnya menjadi saksi kunci malah terjebak dalam permainan Ted. Selanjutnya, Willy pergi ke Hotel Miramar untuk melanjutkan penyelidikan. Di hotel tersebut, dia berusaha mencari bukti atas keterlibatan Ted. Dia juga meminta kepada pihak hotel untuk menyalin rekaman CCTV yang mungkin bisa membantu. Sayangnya, proses pengambilan rekaman membutuhkan waktu 1 hari, sehingga Willy harus bersabar untuk menunggu hasilnya. Willy lanjut mendatangi kantor Ted yang berada di Apron. Willy berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Namun, setelah mencari selama berjam-jam, hasilnya nihil. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan petunjuk. Di sini Willy sadar kalau kasus ini tak segampang yang dia kira. Bahkan kasus ini bisa mencoreng prestasinya. Letnan Rob mendatangi kediaman Willy. Rob yang sudah ketakutan membuat rencana gila. Dia berniat mengatur sebuah skenario di TKP dengan menaruh pistol Glock 45 yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan sidik jari Ted. Rob mengaku akan melibatkan tim penyidikannya untuk memastikan rencana itu berjalan. Namun Willy dengan tegas menolak usulan tersebut. Menurutnya, tindakan itu terlalu berisiko dan tidak sesuai dengan prinsipnya. Letnan Rob yang tampaknya semakin panik terlihat bersedia melakukan apa saja untuk menjebak Ted dan menyelamatkan dirinya dari kasus ini. Sementara itu, Willy akhirnya menerima salinan rekaman CCTV dari Hotel Miramar. Namun, hasilnya tidak membantu sama sekali. Dalam rekaman tersebut, Ted terlihat sangat hati-hati. Wajahnya tertutup topi, seolah-olah dia telah merencanakan semuanya dengan sangat matang.
Willy pun tampak semakin stres dalam menangani kasus ini. Detektif yang sudah kehabisan akal tetap meminta Willy membawa rekaman CCTV dari Hotel Miramar ke persidangan. Namun Willy menganggap itu langkah yang sia-sia. Rekaman tersebut tidak cukup kuat karena hanya menampilkan sosok dengan wajah tertutup topi. Dia yakin hakim tidak akan menerima bukti yang lemah seperti itu. Malam harinya, Letnan Rob kembali menelepon Willy. Dia mengabarkan bahwa barang bukti rekayasa berupa pistol Glock 45 yang telah dimodifikasi sudah diletakkan di lokasi kejadian. Menurut Rob, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Ted masuk penjara dan rekor kemenangan Willy akan semakin bersinar. Dengan begitu, keduanya akan mendapatkan keuntungan, di mana Ted akan dipenjara, Rob terbebas dari jerat hukum, dan Willy akan mendapatkan promosi. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Willy akhirnya setuju. Keesokan harinya, Willy datang ke kantor dan memanggil asistennya. Mereka merencanakan sebuah skenario, di mana saat persidangan berlangsung, Willy akan memiskol asistennya. Lalu, sang asisten kemudian akan menelepon balik untuk mengatakan bahwa bukti baru telah ditemukan. Strategi ini membuat Willy merasa optimis. Letnan Rob pun dengan harap-harap cemas menunggu detik-detik penting dalam hidupnya. Persidangan pun dimulai, di mana Ted langsung mengajukan permohonan pembebasan karena tidak ada bukti yang bisa menjeratnya. Tentu saja Willy menolak dan meminta hakim untuk memberinya kesempatan untuk menyampaikan bukti baru. Hakim pun mengabulkan permohonan itu, dan Letnan Rob merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa asisten Willy akan memberikan kabar soal bukti yang sudah mereka rekayasa itu, dan permainan Ted akan berakhir. Namun, ketika Willy tinggal menekan tombol handphone untuk memiskol asistennya, tapi entah mengapa, Willy yang awalnya sangat yakin, tiba-tiba terlihat ragu dan terdiam tanpa bisa bergerak. Letnan Rob sudah menunggu dengan tegang, sementara bos Willy yang turut hadir ikut dibuat cemas menunggu tindakan Willy. Tapi akhirnya, Willy memutuskan tidak jadi melakukan panggilan tersebut. Willy justru berdiri di hadapan hakim dan mengaku bahwa tidak ada bukti baru yang dapat dia ajukan. I have no further evidence at this time, Your Honor. Keputusan ini membuat hakim dengan mudah menutup kasus ini dan membebaskan Ted dari segala dakwaan. Situasi ini membuat Letnan Rob sangat terpukul. Dia merasa dikhianati oleh Willy dan kehilangan semua harapannya. Mental dan kejiwaannya seketika down dan merasa dunia seakan runtuh. Padahal hanya menunggu satu tombol saja, maka semuanya akan selesai. Kemudian terdengar suara tembakan pistol dari ujung gedung pengadilan. Ternyata Letnan Rob telah mengakhiri hidupnya karena tak mampu menanggung malu. Karena sudah pasti nama baiknya akan hancur dan karirnya juga akan tamat. Insiden tragis ini disaksikan oleh Willy dan Ted yang baru saja dibebaskan. Ted menuju ruang administrasi untuk menandatangani surat pembebasannya. Mulai saat itu, dia terbebas dari segala tuntutan hukum dan tidak ada lagi yang bisa menyelidikinya terkait kasus ini. Sementara itu, Willy hanya bisa menyaksikan semua ini dengan perasaan hampa. Kekalahannya di persidangan telah meruntuhkan mentalnya. Willy akhirnya menyadari sesuatu, di mana Ted secara tak langsung telah berhasil menyingkirkan Letnan Rob, dan sangat mungkin kalau Jennifer akan menjadi target berikutnya. Willy pun segera menuju rumah sakit, namun dia sudah terlambat, di mana Jennifer telah tewas. Willy menduga kuat kalau Ted diam-diam telah mencabut alat bantu hidup Jennifer tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit. I got a court order. I'm sorry, just step outside. I got a... Namun, karena Ted sudah resmi terbebas dari semua kasus hukum,
Willy tidak lagi memiliki wewenang untuk menyelidiki lebih lanjut. Kematian Jennifer hanya menambah rasa bersalah dan kegagalan Willy. Dengan mental yang sudah terpuruk, dia memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Bos Willy menyayangkan keputusan Willy melanjutkan kasus ini, yang sebelumnya sudah memperingatkannya untuk mundur. Namun, bukannya menikmati liburan di masa cuti, Willy malah terus memikirkan kasus ini. Dia merasa penasaran, terutama mengenai alasan mengapa pistol yang menjadi satu-satunya bukti tersebut tidak pernah digunakan untuk menembak. Dan tak berapa lama, dia ditelepon oleh Ted dan mengundangnya datang ke rumahnya untuk membicarakan hal yang sangat penting. Willy pun datang dan akhirnya bisa bertemu lagi dengan Ted. Willy langsung mengatakan bahwa dia telah mengetahui permainan Ted yang sangat rapi dalam kasus ini, sampai bisa terbebas dari jerat hukum. Willy mengetahui ketika Ted datang ke Hotel Miramar siang itu, bukannya untuk memergoki istrinya yang selingkuh. Ted menghindari CCTV dan langsung masuk ke kamar, lalu diam-diam menukar pistolnya dengan milik Letnan Rob, karena keduanya sama-sama menggunakan pistol Glock 45. Dengan demikian, Ted menembak istrinya memakai pistol milik Rob, kemudian mengisi ulang peluru yang habis. Ketika Letnan Rob sampai di lokasi kejadian, dia tidak menyadari kalau dia membawa pistol milik Ted yang sudah ditukar sebelumnya. Dalam proses negosiasi, keduanya meletakkan pistol masing-masing. Namun, ketika Letnan Rob mengetahui kalau kekasih gelapnya yang menjadi korban, dia pun langsung menghampirinya. Dan disinilah Ted mengambil kembali pistolnya sendiri yang belum digunakan. Ted kemudian menodongkan pistolnya, hingga kemudian Rob melakukan penyerangan, lalu tanpa menyadari bahwa dia telah menyarungkan pistol yang sebelumnya digunakan Ted untuk menembak Jennifer. Ted kemudian memberi kesempatan bagi Willy untuk menuntutnya dalam kasus baru, di mana satu-satunya bukti utama adalah peluru yang bersarang di wajah istrinya. Willy pun mengungkap bahwa dia telah memikirkan hal ini sebelumnya. Pada saat itu juga, ternyata Willy telah membawa beberapa polisi untuk menangkap Ted. Ted akhirnya dituntut atas pembunuhan Jennifer dengan pencabutan alat bantu hidup Jennifer sebagai bukti tambahan dalam kasus tersebut. Di akhir film diperlihatkan suasana persidangan baru yang menjadi ronde kedua di antara mereka. Willy sebagai penuntut dan Ted yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Are the people ready, Mr. Beecham? Bisa dibilang kalau film ini adalah salah satu film yang membuat saya terkagum-kagum, di mana Ted berhasil mempermainkan para polisi, pengacara, dan hakim. Sejak awal persidangan, sebenarnya dia tahu bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk menjeratnya, karena satu-satunya bukti itu ada pada Letnan Rob, yang mana pada akhirnya Ted berhasil menghabisi pria yang menyelingkuhi istrinya tanpa menyentuhnya sama sekali. Dan Jennifer pantas mendapatkan hukuman dari dirinya atas sebuah pengkhianatan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di ringkasan film selanjutnya.